Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Taufik Septian Cahya. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang tajwid, yaitu mengenai salah satu cabang dari mad far'i, yaitu tentang mad wajib, muntasil, dan mad jaiz munfasil. Nah, kita akan lanjut bahas ya satu-satu. Yang pertama adalah mad wajib mutasil. Menurut bahasa, mad artinya panjang. Wajib itu artinya wajib atau harus. Kemudian mutasil artinya bersambung atau bersatu. Jadi di sini apanya yang wajib dan apanya yang harus gitu ya. Yang wajib itu adalah wajib dibaca panjang. Wajib dibaca panjang, lebih dari 2 harakat artinya. Kemudian wajib disambung. Wajib disambung bacanya, nggak bisa dipisah-pisah. Kenapa? Karena mad wajib mutasil ini adalah sebabnya ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya. Ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Atau boleh juga madnya mad apa nih? Jadi kalau kita pernah belajar tentang mad tabi'i, nah itulah yang disebut dengan madnya, mad tabi'i. Biar kita flashback lagi mengingat tentang mad tabi'i dulu, kita bahwa ketika ada alif sebelumnya fathah, ada wawu sukun sebelumnya ada domah, ada ya sukun sebelumnya ada kasroh. Nah, kalau kita nggak mengerti tentang mad tabi'i, ya kita akan susah belajar tentang mad wajib, karena secara singkat tadi apa? Karena mad wajib itu adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah, di sini yang dimaksud satu kalimat ini adalah satu kalimat dalam artian bahasa Arabnya. Jadi bukan mentang-mentang dia terpisah bacaan, terpisah tulisannya, kemudian yang kita tulis orang awam gitu kan, bahwa menyatakan itu bahwa beda kalimat. Nah, di sini satu kalimat di sini artinya satu kalimat dalam artian bahasa Arab. Misalnya ad-dunya, yaitu artinya dunia ya. Walaupun kata-katanya agak banyak dan ada yang terpisah misal, tapi itu artinya satu ya. Maksudnya satu kalimat di sini adalah seperti itu. Nah, jadi cara bacanya bagaimana mad wajib mutasil ini? Nah, seperti tadi di pengertian bahwa mad wajib berarti kita wajib membaca panjang. Nah, wajib panjang di sini boleh 4 atau boleh 5 harakat menurut Imam Al-Haq jalur Setibiyah. Nah, 4 atau 5. Jadi boleh pilih nih. Kalau dalam satu kali bacaan itu mau 4, kalau mau 5 gitu ya. Jangan dicampur ya, biar kita konsisten gitu kan ya. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Misal di sini ada kata seperti ini, maka kita akan baca itu kalau 4. Nah, coba kalau 5 Nah, kita lihat jika ja'a ini tadi kan harus ada madnya. Harus ada mad tabi'inya. Madnya mana? Nah, lihat. Ada alif, ya, ada di kata jim, ada alif sebelumnya, ada jim berbaris fathah. Nah, itulah madnya, itu mad tabi'inya. Bertemu dengan hamzah. Hamzahnya ada ja'a. Nah, jadi artinya ja'a itu ada dalam satu kalimat. Ja'a itu satu kalimat. Tidak bisa dipisah-pisah, kita cuma kita baca ja'a, cuma sampai ja'a gitu. A-nya harus dibawa. Kalau berhenti gitu. Itu kalau disambung. Nah, ini sudah dalam satu kalimat, sudah memenuhi syarat dari mad wajib mutasil. Nah, artinya kita baca 4 atau 5 harakat. Nah, kemudian baca yang salah, misal nah cuma 2. Jadi itu salah, harusnya 4 atau 5 harakat ya. Kemudian yang kedua, Nah, kita lihat di kata su ini
mana sih yang madnya? Nah, mana sih mad tabi'inya gitu kan ya. Kita lihat. Di sini ada waw sukun. Waw sukun sebelumnya ada sin harokatnya domah. Nah, itu madnya, itu mad tabi'inya. Bertemu dengan hamzah. Nah, ya, hamzahnya ada kan? Nah, kayak hamzahnya itu kayak kepala ain itu ya, yang ditandai merah, dan su'u itu satu kalimat. Artinya ini sudah memenuhi syarat dari mad wajib mutasil. Nah, ini harus kita baca 4 atau 5 ketukan atau 5 harakat ya. Dan contoh yang terakhir satu lagi, wa ulaika. Nah, kalau 4, wa ulaika. Nah, yang mana sih madnya gitu kan ya? Nah, di sini madnya yaitu ditandai dengan ada fathah berdiri. Nah, fathah berdiri artinya fathah sama alif ini ya. Jadi fathah sama alif itu mewakili mad tabi'i ya. Ada alif sebelumnya dalam berbentuk fathah itu kalau diurang ya. Kalau di Quran sana kalau diurang seperti itu ya, fathah berdiri itu ya. Alif sebelumnya ada fathah bertemu dengan hamzah ya. Jadi hamzahnya ada barisnya kasroh di sini, wa ulaika. Wa ulaika ya, itu satu kalimat. Ya, artinya sama. Jadi itu sudah memenuhi syarat dari mad wajib mutasil. Kita harus baca 4 atau 5 harakat. Nah, boleh nggak kalau kita cuma baca wa ula terus berhenti? Nggak boleh ya kita, karena tadi mad wajib mutasil itu wajib panjang dan wajib disambung bacaannya karena satu rangkaian kalimat, jadi nggak bisa dipisah-pisah. Wa ulaika contoh yang salah itu ya, wa ulaika. Nah, itu salah karena dibaca pendek hamzahnya. Maksudnya dibaca lamnya dibaca pendek, harusnya panjang ya, seperti itu. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu mad zaid munfasil. Ya, secara bahasa mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil artinya terpisah itu atau tidak bersambung. Nah, jadi di sini apanya yang boleh? Yang boleh dibaca terpisah karena memang hamzah sama kalimat berada dalam dua kata terpisah seperti itu. Jadi mad zaid munfasil itu syaratnya adalah ketika ada mad tabi'i atau ketika ada mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat yang berbeda atau dalam beda kalimat, dalam kalimat terpisah seperti itu. Nah, sekarang bacanya berapa? Atau bacanya bagaimana? Nah, bacanya kalau mengambil pendapat dari Imam Al-Hafsi Satibiyah sama dengan wajib mutasil, yaitu 4 atau 5 harakat. Tapi ada nggak yang bacanya lebih dari itu atau kurang dari itu? Ada juga yang baca 2, 4 atau 6. Kalau mad wajibnya 6. Kalau yang dalam pembahasan kali ini kita ambil saja 4 atau 5 harakat ya. Jadi untuk mad zaid munfasil ini boleh dibaca 4 atau 5, tinggal milih saja. Kalau mau 4 atau kalau mau 5 dalam satu kali bacaan gitu kan ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh. Misal ada kata seperti ini. Maka ini akan kita baca misalkan 4 harakat ya. Inna oina. Nah, 5 inna atoina. Ini kita akan lihat di sini. Kan tadi mad zaid munfasil itu adalah mad bertemu hamzah dalam beda kalimat. Nah, mad mana di sini? Madnya ada alif yang nempel di nun ya. Sebelumnya ada nun, barisannya fathah. Nah, itulah madnya, teman-teman. Nah, bertemu dengan hamzah. Lah, mana hamzahnya? Di sini kan begini berdiri, gak ada kepala ain itu ya. Nah, ini bedanya kalau ditulis seperti ini gitu ya. Terus berdiri, nah itu adalah hamzahnya. Jadi
hamzahnya itu masuk ke kalimat berikutnya. A'toina. Nah, a-nya itu adalah hamzahnya. Nah, jadi kalau kita melihat kekuatan Utsmani itu sudah lengkap sama kepala ainnya. Ya huruf hamzahnya ya. Karena memang sebetulnya itu hamzah bukan alif. Nah, jadi mad bertemu hamzah dalam berbeda kalimat. Inna itu satu kalimat, a'toina itu masuk ke kalimat kedua gitu ya. Sudah terpisah kalimatnya. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, bisa nggak kalau kita berhenti? Ya, kita berhenti di inna. Bisa, kita berhenti di inna. Tapi ketika kita berhenti di kalimat inna, si a-nya itu kan ikut ke kalimat berikutnya. Artinya si inna ini tidak ada hubungan dengan hamzah berikutnya. Artinya kita baca dua harokat atau kita baca dua harokat saja atau matobi. Karena mad wajib munfasil ini bisa dibaca munfasil karena berhubungan dengan hamzah. Jadi kalau hamzahnya dipisahkan dengan inna kalimat sebelumnya, ya sudah kita bacanya matobi dua ketukan atau dua harokat kembali lagi gitu ya. Nah, contoh pembacaan yang salah. Inna a'toina. Salah. Kenapa salah? Ya, karena kita kan di sini komitmen bacanya 4 atau 5 harakat ya. Barusan cuman 2 harakat. Nah, padahal kalau berhenti baru 2. Tapi misalnya kalau baca seperti itu ya jangan disalahkan juga. Karena riwayat lain memang ada bahwa yang terdapat bahwa maja itu boleh 2 harakat gitu ya. Sekarang contoh yang kedua. Wala antum. Nah, wala antum. Nah, mana madnya? Lamnya ada di kata lam, menempel, kemudian bentuknya alif, sebelumnya lamnya barisnya fathah, itu sudah matobi bertemu dengan hamzah. Hamzah adalah beda kalimat, yaitu dalam kalimat antum. Wala itu satu kalimat, antum itu adalah kalimat yang berbeda. Jadi berada di kalimat dua kalimat yang berbeda, yaitu artinya mad zaid munfasil. Bacanya boleh 4 atau boleh 5. Contoh yang salah wala antum. Nah, itu masalah. Lamnya nggak dipanjangin, harusnya dipanjangin. Nah, contoh yang terakhir di sini ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Nah, ini kita lihat. Ini yang biasa orang agak bingung kenapa? Karena kita lihat dulu madnya. Mana sih mad tobi'nya? Nah, sedangkan si hamzahnya ada di kata ya. Apakah benar ini adalah mad zaid munfasil? Apakah benar ini adalah dua kata yang terpisah? Nah, ya jawabannya ini adalah benar. Ini adalah mad zaid munfasil. Jadi walaupun penulisannya hamzah bersatu dengan ya, tapi itu bukan berarti satu kalimat. Ya, kalau secara kita yang orang awam melihatnya ya kayak ya sama A itu ya hamzah itu satu kalimat gitu ya. Ternyata tidak, bukan seperti itu. Ya itu satu kalimat. Yuha ya ayuha itu juga beda lagi. Hanya ikut ke kalimat setelahnya. Ya ayuha itu sudah 2 kalimat ya. Ya sama ayuha. Ya ayuha. Di mana madnya? Nah, di sini madnya kita lihat. Dia ada fathah berdiri. Fathah berdiri itu dia artinya pengganti alif, fathah sama alif. Jadi alif sebelumnya ya berbaris fathah. Nah, itulah mad tobi'nya. Yang tandai merah itu madnya bertemu dengan hamzah. Hamzahnya nempel ke ya. Tapi ini bukan berarti satu kalimat, tapi ini beda kalimat. Ayyuha itu a-nya sudah hamzah. Artinya ini sudah memenuhi syarat dari mad zaid munfasil. Ada mad yang tadi fathah berdiri bertemu dengan hamzah yang a dalam beda kalimat. Jadi ya ayuha bentuk jaiz munfasil. Ya. Contoh pembacaan yang salah. Ya ayyuhal ladzina. Nah, itu salah, kurang panjang ya. Jadi seharusnya dibaca pilihan 4 atau 5 harakat. Nah, demikian pembahasan untuk kali ini untuk pembahasan mad wajib
muntasil dan wajib munfasil kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya ada catatan untuk melihat perbedaan antara mad jaiz dan mad wajib di Quran Indonesia. Gampang saja sebetulnya. Yang pertama, untuk mad wajib mutasil itu tanda alifnya biasanya lebih tebal dari mad jaiz munfasil ya. Tanda alifnya lebih tebal. Kemudian yang kedua, untuk di Quran kita itu untuk mad wajib mutasil itu biasanya hamzahnya ditulis dalam bentuk aslinya yang kayak kepala ain itu ya. Nah, seperti itu. Jadi hamzahnya ditulis dalam bentuk aslinya. Tapi dalam mad jaiz munfasil biasanya di hamzahnya itu ditulis dalam bentuk berdiri aja gitu ya, kayak alif tapi berharokat seperti itu. Jadi nggak ditulis bentuk aslinya dari hamzahnya. Tapi sebetulnya itu mau menulisnya kayak kepala ain atau mau nulisnya berdiri, itu dua-duanya sama-sama hamzah ya. Makanya tadi di penjelasan terus ditekankan bahwa mad wajib dan mad jaiz itu adalah mad bertemu hamzah, bukan mad bertemu alif itu seperti itu. Ya, mad bertemu dengan hamzah itu alif ya. Nah, demikianlah pembahasan saya kali ini mengenai mad wajib muntasil dan mad jaiz munfasil. Mudah-mudahan bisa dimengerti walaupun sedikit ada yang bisa diambil dan bisa diterapkan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran sehari-hari. Dan apabila dari saya ada kesalahan sepenuhnya dari diri saya dan yang betul dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.